Katanya di Garut ya, Kabupaten Garut. Wah, itu angka perceraian gawat sekali. Ini baru bulan berapa ini? Baru bulan Juli sudah 5.000 angka perceraian. Istri ketika suami tidak bisa mampu memberi nafkah, maka dia punya pilihan. Nah, karena ini Allah SWT memilih. Maka kalau dia memilih untuk tetap bersabar, itu lebih baik. Apalagi suaminya orang yang taat, apalagi suaminya orang yang soleh. Ya cuma rezeki bagaimana lagi. Nah, dia menunjukkan niat yang baik. Pagi-pagi dia keluar kerja, ya kan, baru pulang malam-malam. Cuma kan yang menentukan rezeki Allah. Kadang dapat sedikit, kadang dapat banyak. Nah, maka di sini selama suami orang baik, taat lagi, masya Allah, tapi rezeki sedikit, ya lebih baiklah bersabar. Nah, apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin satu pertemuan atau lebih berbicara tentang hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini sedikit ada pembahasan yang ingin saya sampaikan menyambung hadis ini yang berhubungan dengan masalah fikih. Hadis itu saya ingatkan kembali kepada kita, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin, yang mana beliau bercerita atau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia mendatangiku, artinya masuk ke rumah. Fayaqulu, lalu Rasulullah berkata dan bertanya, "Indaki ghada?" Apa kamu punya makanan untuk sarapan? Fa'aqulu, lalu saya menjawab, "Tidak." Maka langsung Rasulullah mengatakan, "Kalau begitu saya puasa." Ini. Qalat, lalu Aisyah berkata lagi, "Fa'atani yauman," suatu hari dia juga pernah datang ke rumah, masuk, ya juga, ya sudah waktu hampir siang. Kalau tadi kan indaki ghada itu pertama sekali makan siang. Kalau orang Arab menawarkan kepada kita makan siang, ghada bahasanya. Ta'al nataghadda. Mari kita makan siang. Tapi kalau sarapan, kalau sudah hampir-hampir makan siang, itu sarapan itu disebut ghada juga. Ini makanan ini adalah sarapan sudah ditanya, tapi sarapannya sudah hampir-hampir siang. Maka pertanyaan Rasulullah, "A'indaki ghada?" Apakah kamu memiliki sarapan? Lalu Aisyah menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah satu hari datang lagi, juga waktu itu hampir siang. Lalu ketika Rasulullah datang, aku langsung mengadu ataupun memberikan informasi kepada beliau. Apa informasi yang diberikan Aisyah? Faqultu ya Rasulullah, innahu qad uhdiyat lana hadiah. Pagi ini ada orang datang kepada kita, ke rumah kita, membawa hadiah. Datang dia membawa hadiah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, "Wa ma hiya?" Apa itu hadiah itu? Wa ma hiya? Apa dia barangnya? Qalat, qultu hais. Ya Rasulullah, ada datang orang membawa hadiah. Rasulullah tanya, apa itu? Ini berupa makanan. Makanannya namanya hais. Hais itu kemarin kita sudah jelaskan, campuran antara kurma, mentega, susu kambing. Diaduk. Kadang-kadang dicampur nanti dengan bubur dari gandum. Itu enak luar biasa. Jadi itulah makanan, dan makanan ini makanan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau kita nanti ditanya apa makanan, salah satu makanan yang menjadi kesenangan Rasulullah SAW, maka salah satunya namanya hais. Hais enak. Nanti kalau ada bapak ibu umroh sama saya, kita beli, nanti kita makan sama-sama. Ya, enak sekali itu hais itu. Lalu sudah tahu kita kan mana yang hais itu. Kalau korma kita tahu, kita kan daging kambing tahu. Tapi apa ini? Rasulullah kan menyenangi lah. Kalau sayur labu, kemarin juga sayur sawi, ya kan? Sayur sawi dengan bersamaan dengan ubur-ubur gandum. Ketika dia menyuruh Ali untuk ini yang makan cocok untuk kamu Ali, karena kamu baru dalam kondisi pemulihan. Berarti itu kan itu makan makanan Rasulullah itu. Ini apa makanannya? Hais. Apa yang menunjukkan bahwa Rasulullah senang? Di sini tidak ada keterangan bahwa Rasulullah menyenanginya, tidak. Tapi yang menunjukkan bahwa Rasulullah menyenanginya, Rasulullah langsung bilang, ama inni qad asbahtu sha'iman. Qalat thumma akala. Waduh, gimana itu Aisyah? Ini dapat hais ini. Tapi saya dari tadi sudah niat puasa. Lalu apa kata Aisyah? Tapi Rasulullah batalkan puasanya. Lalu dia makan. Kalau orang dapat makanan tuh sampai membatalkan puasa dia, atau kira-kira makanannya gimana itu? Maka pasti dia menyenang, saking senangnya dia dengan makanan itu sampai dia batalkan puasanya. Jadi kalau ada bapak inti puasa sunat, itu datang orang ngajak makan kambing. Kalau puasa nanti. Jadi maksudnya apa? Saya tadi sudah niat puasa, tapi karena ini ada makanan hais, maka Pak Rasulullah batalkan puasanya dan dia makan. Bapak ibu sekalian, sebenarnya inti hadis ini adalah masalah makanan. Kan ini kan dalam bab makanan Rasulullah SAW, bahwa salah satu makanan Rasulullah itu inti hadis ini sebenarnya. Didatangkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Syama'il untuk membuat kepada kita menjelaskan daftar-daftar makanan yang disenangi Rasulullah SAW, tapi lewat riwayat hadis. Maka salah satunya hais. Namun hadis ini tidak hanya menunjukkan makanan, banyak lagi masalah yang bisa kita ambil pelajaran. Salah satunya tadi, pertama dia bertanya, ada makanan? Tak ada. Lalu dia bilang, kalau begitu saya puasa. Padahal itu udah mau siang. Maka kemudian Rasulullah baru niat puasa. Kalaulah tadi Aisyah bilang, ini ada ya Rasulullah, tentu Rasulullah tak puasa. Jadi Rasulullah alasan dia puasa ketika itu karena tak ada makanan yang dimakan. Maka langsung dia berniat puasa. Niat puasanya sudah mau siang. Padahal dalam kajian-kajiannya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan bahwa puasa itu harus diniatkan dari malam hari. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat puasa dari malam, tidak sah puasanya. Maka di sini kan dapat kita pelajaran hukum, hukum fikih di sini. Satu sisi Rasulullah SAW mengatakan tidak sah puasa orang yang tidak berniat dari malam. Satu sisi Rasulullah dalam hadis ini baru berniat sudah mau siang, tidak malam niatnya. Berarti dua hadis ini gimana ini caranya? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, para ulama, hadis ini tidak bertentangan. Maka hadis yang mengatakan bahwa tidak sah puasa kecuali dengan memasang niat dari malam, itu adalah maksudnya adalah puasa wajib.
puasa nazar. Jadi puasa-puasa yang wajib. Sedangkan puasa ini mengajarkan kepada kita untuk puasa sunat, maka orang boleh berniat di pagi hari sekalipun sudah menjelang siang. Tapi dengan syarat dari pagi, dari subuh dia belum mengkonsumsi apa-apa dan belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Contoh kemarin ada kita dari subuh, setelah subuh itu dia minum kopi dulu, itu pulang, tidak ada yang kena sarapan lagi, padahal tadi sudah minum kopi. Kalau begitu saya puasa, itu tidak laku lagi. Dia maksudnya dia belum makan apa-apa. Atau mohon maaf, contohnya pagi-pagi setelah subuh pulang, saya itu berhubungan dia suami istri, tapi belum sempat minum, belum sempat makan. Kena rasa lapar, pergi ke dapur cari makan. Tak ada apa-apa. Lalu dia bilang, kalau begitu saya tidak laku lagi. Kenapa? Karena berhubungan suami istri itu hal yang membatalkan puasa, maka tidak laku lagi niatnya. Maka di sini dibatasi oleh ulama kapan orang boleh meniatkan puasa sunat, walaupun sudah siang, menjelang siang, ya dengan catatan ya belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu satu sisi, berarti inilah menjadi fikih. Tapi ini juga Bapak Ibu menjadi masalah khilafiyah juga antara ulama dalam membatasi puasa yang boleh diniatkan di siang hari. Tapi rata-rata yang paling longgar di sini kan begini, hampir sepakat mereka dan berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lain bahwa untuk puasa sunat termasuk Syafi'iyah boleh diniatkan daripada pagi waktu duha atau menjelang siang. Cuman masalahnya yang mereka perdebatkan masalah puasa wajib. Apakah puasa wajib boleh diniatkan di siang hari? Kemarin kan kita bahas masalah orang puasa Ramadan. Puasa wajib itu. Pagi-pagi lupa dia tertidur, tak sempat sahur dan belum pasang niat. Bangun-bangun udah waktu duha. Ini gimana caranya? Maka menurut Syafi'iyah, tidak sah puasanya. Tapi dia tetap melanjutkan puasa, tapi puasa hari itu wajib dia qadha. Kenapa? Karena dia tak pasang niat dari malam. Kalau Malikiyah, mereka juga mengharuskan puasa wajib itu niat dari malam. Cuman untuk puasa Ramadan ini adalah satu kesatuan. Maka mereka mengatakan, ini ada perbedaan pendapat antara ulama, apakah harus setiap hari puasa Ramadan itu diniatkan di malam hari, tiap hari harus niat, pasang niat, atau cukup niatnya di awal bulan, satu kali niat saja, ya Allah aku berniat puasa Ramadan tahun ini, besok sampai akhir tidak perlu niat-niat lagi, karena niatnya sudah dipasang dari awal. Ini masalah seperti ini berbeda pendapat ulama. Menurut Syafi'iyah tidak sah, menurut Hambali tidak sah. Siapa yang mengatakan sah? Maliki mengatakan boleh niat satu kali saja. Sedangkan niat setiap malam setelah itu sunat. Tapi kalau menurut Syafi'iyah tidak, wajib niat setiap malam. Oleh karena itu sebagian Syafi'iyah memberikan solusi supaya dia tidak terjebak ke qadha. Kalau dia lupa, maka pakai juga mazhab Maliki. Maka di awal Ramadan dia pasang niat, niat keseluruhan, ya Allah aku berniat puasa Ramadan tahun ini. Ya, nanti setiap malam diperbaharui. Toh kalau sempat lupa, tertidur, maka niat
niat awal itu sudah mencukupi, maka dia tidak perlu lagi mengqadha. Ini Bapak Ibu sekalian. Cuman menurut Hanafi boleh berniat puasa. Jadi kalau ada masalah begini, ada orang yang dia tidak berniat dari malam puasa Ramadan, kemudian pagi-pagi dia baru bangun dan lupa berniat padahal hari Ramadan. Maka bagaimana puasanya? Maka kalau seandainya dia dari awal bulan tidak juga pasang niat, maka menurut jumhur atau Syafi'iyah diantaranya puasanya tidak sah, wajib dia qadha. Tapi kalau menurut Hanafi, bahwa puasa wajib pun boleh diniatkan di siang, di pagi hari. Ini satu-satunya ini. Maka apa mazhabnya membolehkan memasang niat puasa wajib di pagi hari adalah Hanafi. Ada dalil mereka itu yaitu dalam masalah puasa Asyura. Jadi menurut mereka bahwa dulu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan, maka puasa yang wajib kepada umat Islam itu puasa Asyura. Ini sejarahnya. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, maka dinasakh, di-cancel, di-amandemen kewajiban puasa Asyura, sekarang menjadi puasa Ramadan. Namun puasa Asyura tetap disyariatkan, tapi hukumnya menjadi sunat. Maka hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka Aisyah berkomentar, siapa yang kepengen puasa silakan, siapa yang tidak, semenjak puasa Ramadan diwajibkan. Di ketika puasa Asyura itu pertama diwajibkan menurut Hanafi, Rasulullah ketika itu bertanya melihat orang-orang Yahudi puasa di Madinah tanggal 10 Asyura itu Muharram. Lalu Rasulullah tanya, kenapa mereka puasa? Atau kenapa kalian puasa? Maka mereka menjawab, karena ini adalah hari yang mana Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lalu Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka kami Bani Israel juga puasa mengikuti Musa. Kan begitu. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu kami lebih berhak dengan Musa itu dari kalian. Maka dipanggil oleh seorang sahabat, kamu sini, kamu umumkan. Padahal itu sudah udah mau siang. Udah mau siang. Selalu umumkan oleh kamu, siapa yang belum makan dari pagi tadi, perintahkan kepada mereka niat puasa. Siapa yang sudah sarapan, maka kena ada yang sudah sarapan, kena terlambat. Tapi siapa yang sudah sarapan, hendaklah dia menahan. Jadi tidak, tapi harus menahan. Maka karena di situ ada perintah menahan, disitulah seperti mazhab Hanafi mengambil pelajaran bahwa berarti kena diwajibkan menahan. Padahal orang sudah sarapan. Berarti apa? Menahan hanya menghormati waktu. Berarti waktu itu waktu wajib puasa. Sebab kalau waktu sunat tidak akan disuruh Rasulullah menahan. Jadi karena di sini ada masalah yang diperdebatkan oleh ulama. Apakah ada puasa wajib sebelum Ramadan? Di situ masalahnya. Maka sebagian ulama mengatakan ada, yaitu puasa Asyura. Dalil mereka inilah. Kemudian dari hadis itu diambil pula oleh Hanafi, ke puasa Asyura itu puasa wajib itu, karena disuruh Rasulullah, orang yang sudah sarapan disuruh menahan, berarti wajib. Dan Rasulullah bagi yang belum sarapan disuruh berniat puasa, berarti puasa wajib pun boleh berniat berdasarkan hadis ini. Coba lihat, bagi itulah ulama maka terjadi perbedaan pendapat. Baik Bapak Ibu sekalian, cuma masalah kedua, kita masalah makanan sudah hais ya, itu. Sekarang masalah kedua,
ini qad asbahtu shaiman. Kalau tadi dia tidak ada niat puasa, sekarang pasang niat. Sekarang dia sudah niat puasa, datang makanan enak, boleh nggak dibatal? Itu jadi masalah ini. Datang makanan enak, maka membatalkan puasa. Pertama tentu Bapak Ibu, kalau puasa wajib, itu haram dibatal. Itu sepakat itu. Jangan boleh nanti puasa Ramadan itu datang makanan enak, tidak sering batalkan. Atau tidak ada kajinya itu Bapak Ibu ya. Jangan pula nanti berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Bapak Ibu ingin melihat dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1154. Hadis tentang Rasulullah karena ada makanan padahal dia sudah niat puasa, lalu dia batalkan puasanya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, masalahnya ini adalah puasa sunat. Tapi sebelum puasa sunat, kita membahas di sini ada masalah fikih yang dibahas dalam bab fikih ada itu. Kalau kita baca kitab fikih, ini salah satunya hadis ini menjadi dasar, yaitu babul hadiyah, bab tentang menerima hadiah. Itu masalah fikih, boleh kita kasih hadiah oleh orang, kita menerima hadiah. Maka hadis ini adalah karena Aisyah mengatakan, karena ya Rasulullah, ketika Rasulullah datang, langsung Rasulullah, Aisyah lapor, ya Rasulullah tadi ada orang datang ngasih hadiah kepada kita. Dan Rasulullah tak tanya apa hadiah itu. Hais, makanan hais ya Rasulullah. Waduh, saya tadi sudah niat puasa. Kalau gitu tidak apa-apalah, makan kita. Rasulullah batalkan. Sekarang masalah hadiahnya apa? Yaitu disyariatkannya menerima hadiah. Jadi kalau ada orang ngasih hadiah kepada kita, gimana hukumnya? Dia anjurkan kita menerima, jangan ditolak. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mengingkari. Rasulullah tidak, kalaulah menerima hadiah tak boleh, maka tentu Rasulullah, kenapa kau terima tadi? Gitu. Tidak boleh itu. Tapi malah Rasulullah senang. Berarti apa? Ini juga pertama, disyariatkan kita menerima hadiah. Kemudian juga menerima hadiah itu dengan segala kesenangan. Kemudian juga ada, kalau kita dihadiahkan orang sesuatu, ya walaupun kadang-kadang kita dikasih hadiah baju apa, disyariatkan kita menyenangkan orang yang memberi hadiah itu dengan kita memakainya. Ini kadang-kadang kan kita hadiahkan orang sepakaian, tapi orang tuh tidak lihat-lihat kita pakai, itu kan. Padahal orang itu kepengen, biasanya hadiah itu ya bisa selevel, bisa ke bawah, bisa ke atas, ya kan. Orang yang selevel, sama-sama teman, ya untuk membangun hubungan baik dengan orang. Kadang-kadang dengan orang yang di atas, lebih banyak hadiah itu kepada orang di atas. Tentu kadang-kadang ada masyarakat bawah, dilihatnya kita tokoh, kita ustaz, orang apa umpamanya, dikasih hadiah baju untuk apa? Terjadikan sehingga apa? Senang dia. Maka hal-hal seperti ini menyenangkan orang yang memberi hadiah itu penting. Maka Rasulullah SAW rata-rata, ini juga satu gambaran, sampai Rasulullah barangkali itu untuk menyenangkan juga orang ngasih hadiah, sampai dibatalkannya puasanya, padahal dia sudah niat puasa. Tapi demi menyenangkan orang yang memberi hadiah, supaya juga nanti apa yang menjadi niat orang yang memberi hadiah itu juga sampai dapat pahala, dapat keberkahan, juga bisa dia wujudkan. Maka Rasulullah SAW coba sampai membatalkan puasa. Jadi bukan perkara karena Rasulullah hanya senang dengan makanan hais, tapi ada yang lebih dari itu, menyenangkan orang yang memberi. Sampai begitu itu Bapak Ibu ya. Ini kan masalah hati ya, menjaga hubungan sosial, berarti menyenangkan orang lain itu luar biasa. Ke dalam hadis yang sahih,
ada dua amalan yang paling afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ditanya, apa amalan yang paling afdal? Rasulullah sebut dua dalam pertanyaan itu. Yang pertama yaitu amalan walaupun sedikit tapi rutin. Yang kedua, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu, membahagiakan orang lain. Itu amalan, itu luar biasa. Maka kenapa sedekah itu diulang-ulang oleh Allah? Karena itu membahagiakan orang miskin. Orang sedang susah kita kasih duit, gimana tak senang dia? Pusing-pusing mikirin biaya sekolah anak, tiba-tiba kita kasih duit, kemana tidak? Urat-urat tegangnya langsung mungkin loncat-loncat, dia berbahagia. Banyak orang menangis bahagia menerima bantuan, karena dia sudah stres, kemana nih pergi. Tiba-tiba datang orang mengulurkan, kira-kira gimana dia itu? Subhanallah. Maka Bapak Ibu, itulah infak, sedekah, apa itu? Diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Maka orang yang gersang hatinya, yang tidak peduli, sampai Allah ancam solatnya itu tak salah, solat itu tak guna. Maka Allah mulai, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Maka kita ini, masjid ini harus ada santunan anak yatim untuk menunjukkan kebenaran solat kita, supaya kita jangan terancam masuk dalam fawailul musallin, menggembirakan orang-orang yang susah. Itu sangat dahsyat. Menggembirakan orang-orang yang sudah senang, itu aja ibadah, apalagi menggembirakan orang-orang yang susah. Itu dua kali lipat, itu membantu kesusahannya, menggembirakan dia. Baik Bapak Ibu, ini masalah sisi fikih. Yang berikutnya sisi fikihnya. Di sini juga Bapak Ibu sekalian ya, karena di sini ada sisi yang menarik yang disyarah oleh ulama tentang hadis ini, yaitu menggambarkan kehidupan keluarga Rasulullah SAW. Di ketika Rasulullah bertanya, ada apa di dapur hai Aisyah? Ya kan? Tak ada apa-apa ya Rasulullah. Kan kalau kita kebangetan itu keterlaluan sampai tak ada apa-apa di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Bapak Ibu sekalian menunjukkan ini ya bahwa Rasulullah memilih hidup seperti itu. Bukan dia tidak bisa bermewah-mewah, bukan dia tidak punya duit, bukan, tapi dia memilih hidup yang bersahaja. Kemudian ini juga menunjukkan Bapak Ibu ya, kesetiaan istrinya Aisyah. Coba, sanggup dia masih hidup bersama Rasulullah, padahal di dapur. Kalau saya tanya bapak-bapak di sini, kira-kira istri bapak bertahan berapa lama dengan kita kalau di dapur tidak ada apa-apa? Berapa lama? Tanya ibu-ibu. Mungkin kabur dia dari rumah, atau kita disuruhnya pergi. Tak ada gunanya kamu nih sampai di dapur, beras dapur gak ada, atau kamu di rumah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ada Aisyah mengusir Rasulullah, marah-marah sama Rasulullah. Aisyah bilang apa? Mana tanggung jawab suami? Dapur tidak berasap. Subhanallah. Ini kan hadis ini kan menjadi contoh. Maka mereka itu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Dan ini menunjukkan kesabaran mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada ibu-ibu bilang, siapa yang tahan seperti itu Pak Ustaz? Kan gitu. Ini ada berita menarik hari-hari ini yang heboh viral. Katanya di Garut ya, Kabupaten Garut,
itu angka perceraian gawat sekali. Ini baru bulan berapa ini? Baru bulan Juli sudah 5.000 angka perceraian. Belum setahun lagi 5.000 tahun. Berapa banyak? Itu baru bulan Juli. Nanti bulan apa? Rata-rata yang minta cerai siapa? Ibu-ibu. Alasan minta cerai apa? Karena dapur tak berah. Suami sibuk main HP-nya. Priu dah. Gimana perempuan bisa sabar? Mungkin sudah tak sholat, udah tak ada belanja, main aja kerjanya. Siapa perempuan yang sabar? Maka di sini ya bisa lihat, di mana-mana sekarang angka perceraian meningkat, bukan baru juga. Dan realitanya rata-rata yang minta cerai adalah perempuan. Ini menunjukkan apa? Perempuan tak sabar. Salah satu faktornya adalah, memang banyak faktor, tapi salah satunya faktor ekonomi. Maka kemarin ada saya di mana ceramah di perusahaan itu ngadu karyawan-karyawan perusahaan karena orang perusahaan itu banyak yang dirumahkan, PHK. Terjadi melonjak angka perceraian. Coba Bapak Ibu lihat nanti, kalau ada perusahaan besar puluhan ribu coba terjadi PHK. Dampaknya angka perceraian. Perempuan minta cerai. Dalam Quran pun berhak sebenarnya perempuan minta cerai. Karena laki-laki itu baru menjadi pemimpin dalam keluarga itu kalau bisa menafkahi. Kalau tidak bisa menafkahi, maka Allah berikan dia kebebasan. Tak salah juga perempuan itu. Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena mereka yang memberi nafkah, maka mereka berhak menjadi tonggak rumah tangga. Tapi kalau tak bisa lagi, dicabut kepemimpinannya, maka berhak si wanita menggugat. Namun ini tidak terjadi dalam keluarga Rasulullah SAW. Kenapa? Sebenarnya sama perempuan itu, Aisyah tidak Aisyah sama sebenarnya. Tapi mereka ini punya kisah. Di istri-istri Rasulullah ini, Bapak Ibu, karena Rasulullah sudah memilih hidup bersahaja. Karena beliau sudah memilih tidak kepingin jadi orang bermewah-mewah, berpoya-poya. Dia tidak mau karena dia sudah komit, dia memilih apa di sisi Allah. Dia tak mau dunia ini. Maka kalau dia dapat rezeki banyak dari Allah, semua dibagi-bagi. Tidak ada yang disimpan di rumah. Maka Rasulullah ketika meninggal, mana ada harta warisannya? La ilaha illallah. Tidak ada rumah yang diwarisi. Berapa luas tanah yang diwarisi Rasulullah? Ada yang dibagi-bagi ahli warisnya? Kebun Rasulullah ada? Nah, ada. Jadi kemana? Semua infak, sedekah, wakaf, semua habis. Sampai rumahnya terberasa dapurnya. Istri yang mana yang sabar seperti itu? Jadi di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 9, ini Allah ceritakan kisah Rasulullah dengan istrinya. Jadi suatu hari istri Rasulullah kan banyak, sempat dia beristri berapa? 11 orang. 9 satu waktu itu 9 pernah. Istri Rasulullah 9 hidup semua. Jadi kan Rasulullah kan mereka lihat Rasulullah ini kaya. Karena kalau dapat harta rampasan saja itu 1/5 untuk beliau itu. Berapa itu? Kalau dalam bahasa apanya? Bahasa pemerintah negara sekarang, 1/5 APBN itu milik dia. Itu orang kaya atau orang miskin itu? Orang kaya lah. Tapi kemana? Jadi mereka ini istri-istri ini
merasa susah, tak ada perhiasan, tak ada rumah sederhana. Ya Allah, akhirnya bertemulah 9 orang ini. Jadi ketika mereka bertemu, rupanya melakukan rapat, rapat kecil-kecilan, tapi bukan rapat untuk mendemo Rasulullah. Para istri rapat untuk, bukan mendemo Rasulullah, tapi rapatnya apa? Menuntut sedikit perhiasan. Masa kita ini istri Nabi, tak punya kalung, tak punya ini, tak punya ini, tak punya ini. Dan mereka tahu bahwa Rasulullah sanggup. Rasulullah, coba bayangkan kalau ada ibu-ibu di sini, suaminya duit banyak, tapi duit disedekahkan. Semua orang yang minta, janda-janda pada dikasih. Dia sendiri enggak? Istri tak dapat. Kira-kira ada istri yang sabar begitu? Ibu-ibu ada? Kalau enggak, ngamuk-ngamuk ibu-ibu. Ini janda dikasih semua, katanya kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah, ini naluri wanita, tidak bisa dipungkiri. Akhirnya berkumpullah mereka 9 orang menuntut rapat. Tapi rapat-rapatnya rapat-rapat tikus lah, karena wibawa Rasulullah di hadapan istri itu luar biasa. Jadi rapatlah mereka, kesimpulan rapat, mintalah kepada Rasulullah sedikit masa bagi-bagi aja kita dapat. Itu kesimpulan rapat, mintalah mereka. Cuman setelah diputuskan rapat itu, lalu Bapak Ibu sekalian, datanglah pertanyaan, siapa yang menjadi juru bicara? Itu jadi masalah, siapa jadi juru bicara? Ya Allah, itu diam. Dalam keheningan mereka rapat itu, Rasulullah masuk. Masuk Rasulullah. Ada apa ini? Tidak pernah rapat berkumpul 9. Ada apa kalian? Ada mereka kan tidak bisa bohong. Rasulullah itu tak bisa dibohongi. Maka istri pun tidak bisa bohongi, nggak kayak kita dibohongi tiap hari. Karena Rasulullah tak bisa dibohongi, Bapak Ibu, karena Allah berikan dia kelebihan. Dia itu memandang ke belakang sama dengan memandang ke depan, maka tidak bisa dibohongi. Maka gimana? Maka terus teranglah mereka, Bapak Ibu sekalian, ya. Dia bilang, ya Rasulullah, kami rapat. Apa? Kami kepengen minta perhiasan. Coba Bapak Ibu, merah muka Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat. Itulah ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 28-29. Allah yang langsung memberikan kepada Rasulullah supaya mengatakan kepada istri-istrinya. Langsung Allah mengajarkan. Muhammad kena. Jadi Allah memuji Rasulullah karena dia memilih hidup jadi kebersahajan Rasulullah itu dipuji oleh Allah. Sampai ketika istrinya minta perhiasan tadi, langsung Allah yang membela Rasulullah. Ini kan mau demo, istrinya minta ini, langsung dibela oleh Allah. Sekarang nih Muhammad, baca oleh Bapak Ibu, apa ayatnya? Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Ayat langsung turun. Gimana tuh dahsyat? Apa arti ayat ini? Hai Nabi, langsung. Biasa kan kalau nabi-nabi yang lain pakai nama Allah.
ya Zakaria, nah, ya kan, ya Yahya, ya Adam. Kalau ini ya ayuhan nabi. Begitulah Allah. Tidak ada Allah mengatakan hai Muhammad, Anda begitu, tapi ya ayuhan nabi atau ya ayuhar rasul. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah di hadapan Allah. Apa kata Allah? Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu itu, qul li azwajika, bilang sama istri-istrimu itu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Sekarang pilih, kalau kalian kepengen perhiasan dunia, kenikmatan perhiasan dunia, fata'alaina, mari saya akan kasih apa yang kamu inginkan. Pengen gelang sepanjang tangan, saya kasih. Bilang sama dia, kasih. Pengen apa namanya, kalung sampai ke tanah, sampai Subang berlipat-lipat. Bilang sama apa mereka tuntut. Bilang sama dia, coba yang bilang Allah. Luar biasa itu. Bilang sama mereka, saya beri apapun yang kalian inginkan. Minta sekarang juga. Pengen apa? Tapi setelah permintaan kalian dipenuhi, semua kalian dicerai, bisa. Itu udah tentangannya. Udah dapat langsung cerai. Kalau ibu-ibu sekarang pilih yang mana kira-kira itu? Biarlah dapat kaya, cerai aja lah katanya. Nanti gampang cari yang lah. La ilaha illallah. Coba pilihan Allah langsung ngasih pilihan. In kunna turidnal hayatad dunya. Maka di sini wa usarrihkunna, itu talak itu. Dan saya menceraikan kalian semua sarahan jamila, perceraian yang indah. Dengan baik-baik, tidak ada masalah. Rasulullah dengan bukan marah-marah. Ya sudah, kalau kalian pengen itu dikasih apa? Bilang saja, catat. Akan dikasih langsung. Kalau Allah menjanjikan apa yang tidak bisa? Hanya kun faya. La ilaha illallah. Tapi kalau pilihan yang kedua, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Jadi di sini kan kul ini kan tegas. Muhammad katakan, berarti apa? Ini dari Allah, bukan dari kamu sendiri. Ini pesan tegas dari Allah, sampaikan kepada mereka. Berarti langsung Allah yang, Masya Allah. Nabi kan cuma menyampaikan. Sekarang pilih, kalau kalian pengen perhiasan, minta apa yang kamu mau, saya kasih semua. Tapi setelah itu seluruh kalian pergi. Nanti ada lagi ayat lain itu. Maka Allah akan menikahkan dia dengan perempuan lain yang siap menerima. Rasulullah gimana? Tidak, siapapun siap. Tapi kalau kalian ingin Allah, memilih Rasul, kemudian tidak memilih dunia dan perhiasan, tapi kalian memilih kenikmatan akhirat dan kampung yang abadi, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Kalau kalian pilih Allah, pilih Rasul, pilih akhirat, kalian dicap oleh Allah sebagai muhsinat, wanita-wanita baik, dan kalian dijanjikan Allah pahala yang ganjaran yang melimpah, tapi bukan sekarang. Di mana? Dalam akhirat. Setelah itu apa kira-kira jawaban mereka? Langsung Allah. Maka semuanya, ya Rasulullah, kami memilih kamu ya Rasulullah. Kami tak pengen perhiasan. Kalau gitu jangan macam-macam lagi. Itulah sebabnya Aisyah itu 2 bulan kadang-kadang tidak merasa, terpaksa sabar.
Jadi kalau suami-suami sekarang kalau seperti Rasulullah tidak apa-apalah, tapi sudah preman, sudah ada kasih belanja, biar aja dia pergi. Seperti itu. Tapi ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hidup Rasulullah ini kan untuk dakwah, untuk agama, bukan untuk ke dunia ini. Maka dengan dakwah itu konsekuensinya itu semua yang ada di tangannya menyantuni orang-orang supaya agama ini berkembang. Atau nanti istri macam-macam pula minta, tak masuk, maka bertentangan. Maka Allah beri pilihan. Dah waktu Isya ya azan, kita sambung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung sedikit. Jadi ini adalah perintah, ya, kisah tadi itu langsung perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW untuk memberikan pilihan kepada istri. Maka ini juga menunjukkan Bapak Ibu, ya, istri ketika suami tidak bisa mampu memberi nafkah, maka dia punya pilihan. Karena ini Allah suruh milih. Maka kalau dia memilih untuk tetap bersabar, itu lebih baik. Apalagi suaminya orang yang taat, apalagi suaminya orang yang soleh. Ya cuma rezeki bagaimana lagi? Dia menunjukkan niat yang baik. Pagi-pagi dia keluar kerja, ya kan, baru pulang malam-malam. Cuma kan yang menentukan rezeki Allah. Kadang dapat sedikit, kadang dapat banyak. Maka di sini selama suami orang baik, taat lagi, masya Allah, tapi rezeki sedikit, ya lebih baiklah bersabar. Apalagi di sini Allah mengatakan, kalau kamu kepingin Allah, kepingin Rasul, kepingin kampung akhirat. Jadi utamakan yang di akhirat. Maka di situ perempuan ini penting, ayat ini dibahas terus ini. Nah, banyak konflik keluarga seperti ini sekarang. Saya yang sedihnya kadang-kadang suami soleh, ya, tapi kemampuan ekonomi minim. Akhirnya istri mengusir suami, itu dia kabur, tidak sabar. Nanti kalau cari suami baru belum tentu dapat pula pemabuk, dapat pula. Padahal dunia ini kan cuma sebentar. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau dia sabar dengan suaminya soleh, niatnya karena Allah, mencari ridha Allah, Allah ganti. Bukan di akhirat saja. Kami saja ini laki-laki ini sebagai suami, kau dapat istri yang kadang-kadang tidak menyenangkan. Karena ada pesan Allah itu, kasih duit banyak, ngomel juga dikit, apalagi iya kan, kadang dapat istri yang tidak menyenangkan. Ada pesan Allah secara khusus. Apa kata Allah di dalam Al-Quran itu, dalam surah Nisa itu diatur, ya ayyuhalladzina amanu la taqrahu. Di situ wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri kamu itu dengan cara yang paling baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu melihat dalam istri kamu itu ada sesuatu yang tidak kamu menyenangkan, kadang mulutnya masaknya kurang enak, ya khususnya masalah-masalah duniawi lah ya. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak apa, itu lain hal. Tapi dalam tafsirnya saya lihat ayat itu hal-hal yang bersifat dunia, kesenangan duniawi. Karena ada kadang-kadang suami ini kesenangan duniawi jadi carinya istrinya itu. Kalau istrinya kadang orang soleh, soleha, taat, ya kadang-kadang cuma masakannya kurang kadang dimarah, itu tidak boleh itu, ya. Kadang-kadang servisnya kain tidak diserikakan, ya kan, kain tidak malas mencuci, tuh ya jangan dijadikan
Tapi kalau dia seorang wanita yang taat kepada Allah, jadi di sini apa kata Allah, fa in karihtumuhunna fa asa, kalau kamu lihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam masa-masa dunia, sabar saja. Kata Allah, Allah suruh sabar. Dan Allah janji, fa'asa an takrahu syai'a, barangkali kamu tidak menyenangi sesuatu, tapi di balik hal yang tidak kamu senangi itu, Allah melimpahkan kebaikan yang sangat banyak untuk kamu. Itu Allah yang bilang itu. Ini kan menyuruh ini. Kalau ayat ini menyuruh perempuan sabar kalau dapat suami miskin. Kalau ayat itu menyuruh suami sabar kalau dapat istri bermasalah. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Salah satu tafsirnya oleh ulama dalam ayat itu, kalau kamu ada hal yang tidak kamu senangi tapi dia taat, rajin sholat, Allah menjanjikan kebaikan. Apa di antara kebaikan? Kadang-kadang ya mungkin kecantikannya kurang dari yang lain, sudah kurang cantik lagi, malas pula umpamanya ya, tapi dia taat dan nyanyiakan sholat, orangnya sopan, orangnya santun, tapi ada hal-hal yang duniawi tadi, maka apa kata Allah, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah berikan di balik itu kebaikan yang banyak. Salah satunya apa? Kata ulama, keturunan-keturunan yang Masya Allah, yang akan menyejukkan hatimu ke depan. Maka kita kalau baca Quran itu solusinya ada semua, ada bimbingannya, dan itu bimbingan dalam keluarga. Baik, maka di sini juga ini aturan untuk perempuan. Maka Allah bilang perempuan yang sabar dengan suami yang berjuang sehingga tak sempat memikirkan kesenangan dunia dan mereka sabar, maka itu namanya muhsinat. Allah yang bilang muhsinat. Allah janjikan apa? Ajran azimah, ganjaran yang melimpah. Baik, ada lagi masalah di dalam hadis ini. Jadi dalam satu hadis itu kita bahas banyak masalah. Salah satunya masalahnya dalam masalah aturan hukum, karena kehidupan Rasulullah itu penuh dengan teladan bagi kita, pelajaran untuk menjalankan hidup kita. Sekarang apa masalah di sini? Yaitu masalah apa hukum memutuskan, membatalkan puasa sunat setelah kita memulai. Begitu juga Bapak Ibu ibadah-ibadah sunat lainnya. Sebenarnya masalah ini adalah masalah khilafiyah. Ini apa hukumnya? Kita sudah niat puasa lalu kita batalkan. Seringkasnya apabila yang sunat itu merupakan ibadah seperti sholat sunat, puasa, maka di sini menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, apa kata mereka? Jadi berbeda pendapat dua ulama yang empat, dua. Hanafi, Maliki mengatakan apabila seseorang sudah memulai ibadah sunat, apakah sholat, apakah puasa, maka wajib dia sempurnakan, berarti tak boleh dibatalkan. Ini menurut siapa? Hanafi dan Maliki. Apabila dia batalkan, maka wajib dia qadha. Jadi siapa yang membatalkan puasa sunat hari Kamis gara-gara dia ajak makan kambing, maka apa? Wajib dia qadha, dan dia tak boleh membatalkan. Itu menurut Hanafi. Nanti kita jelaskan sedikit ya. Wajib dia qadha. Ini mereka punya dasar ayat Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amalan kamu. Kemudian Malikiyah sebenarnya mengatakan begini, kapan baru wajib mengqadha orang yang membatalkan puasa sunat? Kalau seandainya dia batalkan sengaja dan tanpa uzur.
Tapi kalau seandainya dia batalkan karena uzur, umpamanya kena musafir, karena sakit, maka dia tidak wajib mengqadha. Kalau Hanafi wajib qadha kalau sudah mulai, walaupun sudah sakit. Menurut Syafi'iyah, ini mazhab kita. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila orang sudah memulai salat sunat, puasa sunat, ibadah-ibadah sunat, maka disyariatkan, dianjurkan dia menyempurnakan. Jadi sifatnya apa? Cuma sunat. Jadi tidak kalau wajib. Kalau Hanafi tidak wajib. Wajib itu apa? Kok dibatalkan tanpa uzur, dosa dia. Kalau menurut Syafi'iyah tidak ada masalah. Arti tidak dosa, cuman apa? Ada mereka mengatakan makruh. Jadi kalau membatalkan puasa sunat yang sudah dimulai, salat sunat itu langsung batalkan begitu aja, itu makruh. Kemudian bagaimana hukum mengqadha? Kalau dia sengaja dia membatalkan, wajib dia qadha? Maka mereka tidak wajib diqadha, cuman dianjurkan saja untuk mengqadhanya, kecuali dua ibadah dia sunat tapi tak boleh dibatalkan, dan itu sepakat ulama. Hanafi sudah jelas tadi. Apa itu dua ibadah? Haji dan umrah. Maka sekarang nih bulan besok Bapak pergi umrah. Baru umrah tiap bulan. Berarti kan umrah itu umrah sunat, karena umrah wajib cuma sekali seumur hidup. Maka orang yang kalau berulang-ulang itu umrah sunat semua. Tiba umrah sunat, udah pasang kayak niat ihram apa, habis tawaf tinggal sa'i lagi, capek katanya, saya batalkan aja. Boleh itu enggak? Enggak boleh. Walaupun umrah sunat. Maka untuk dua ibadah ini, haji sunat kemudian umrah sunat, kalau sudah berniat dan sudah mulai, maka wajib disempurnakan. Kalau sempat dia batalkan di tengah, maka dia kena denda dan wajib diqadha. Itu dapat saya sampaikan. Insyaallah kita sambung pembahasan hadis berikutnya pada Jumat yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.